Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jemaat dari Gereja Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Saya ingin menceritakan bagaimana relasi saya dengan setiap anak saya, tapi yang paling utama adalah dengan yang nomor 2, anak yang kedua. Saat itu saya masih bekerja di satu perusahaan otomotif. Dari seorang staf accounting, saya dipromosi menjadi kepala administrasi. Saya dan suami, kami bekerja. Kami membutuhkan uang karena kami harus mencicil rumah yang masih kredit. Sebagai pasangan muda yang sudah memiliki 2 orang anak, waktu sangat banyak yang kami korbankan. Sehingga anak kami pun diurus oleh pembantu yang bisa kami percaya, pantau melalui telepon. Saya pergi pagi, pulang malam, kadang pun sering lembur, karena memang ada deadline yang harus kita kejar. Kemudian setelah itu anak saya nomor 2 SD. Nah, karena begitu lelahnya bekerja di kantor, ataupun sebenarnya mungkin karena saya adalah orang yang temperamen, tidak sabar, selalu memastikan segala sesuatu itu sesuai dengan peraturan strict. Ini membuat saya jadi memaksakan diri saya menggunakan hal itu di rumah. Jadi karena anak saya pun 3 orang anak laki-laki saya pasti melakukan hal itu dengan keras, disiplin. Hari Senin sampai Jumat saya bekerja. Hari Sabtu dan Minggu dirumahkan. Nah, Senin sampai Jumat bekerja, pergi pagi pulang malam. Kadang pulang pun anak-anak sudah tidur. Jadi waktu kami itu sangat sempit bersama anak-anak. Sabtu dan Minggu pun pengennya santai di rumah. Tapi ya namanya anak-anak kan masih kecil ya. Mereka bikin hal-hal yang sering kesel banget, marah gitu. Malas belajar, bandel, gak mau denger ya, semacam itulah. Maksudnya sebenarnya hal-hal yang biasa, tapi mungkin karena sayanya yang tidak mampu. Dan saya mulai marah, ngomel, pukul juga. Dan anak saya pun takut. Saya membutuhkan dia takut sama saya supaya nurut. Itu adalah pikiran saya. Seiring berjalannya waktu, hal itu terus terjadi di dalam rumah kami, terutama saya kepada anak saya. Tapi khusus memang yang paling mantap adalah yang nomor 2, karena dia lebih seperti mungkin mencari perhatian kepada saya. Tapi sayanya sendiri memikirkan dia tidak disiplin, atau dia tidak mau mendengarkan saya, tidak mau mendengarkan perintah. Jadi membuat saya jadi kesal, marah. Dan itu membentuk karakter anak saya. Tuhan membuat saya tuh melihat satu situasi di mana anak adik saya, dia melihat mamanya dengan tatapan yang happy. Melihat mamanya tuh gitu, senang. Tapi saya dalam hati langsung pikir, kok anak ini bisa ngelihat mamanya seperti ini ya? Kok bisa ngelihat mamanya seneng ya? Memandang mamanya dengan tatapan sayang, pandangan seperti seorang teman. Dalam hati pun saya langsung bilang, wah, kok bisa begitu ya? Kok dia itu anak ke mamanya kok matanya bisa begitu ya? Sedangkan anak saya karena sering dimarahin, karena sering dipukulin, karena selalu salah di mata saya, itu membuat dia tatapannya itu takut, kayak sebel, kayak benci saat melihat saya. Jadi itu yang membuat saya tuh saya langsung tanya Tuhan, kok dia begitu ya? Kok dia bisa begitu ya? Kok anak adik saya kok bisa begitu tatapannya, sedangkan anak saya kok beda? Tuhan memberikan saya pengertian. Sedikit demi sedikit saat saya tanya, Roh Kudus mengingatkan saya, memberikan saya pengertian.
Itu adalah hasil dari saya, bagaimana cara saya memperlakukan anak saya. Jadi itu adalah buahnya. Dan Tuhan tanya saya, mau diperbaiki gak? Mau gak untuk mencoba? Saya akhirnya menyerah. Saya juga lebih senang melihat seorang anak tatapan ke mama seperti itu daripada anak saya. Dan saya minta ampun sama Tuhan karena saya sudah melakukan banyak hal yang menyakitkan anak saya. Dan saya minta Tuhan untuk memulihkan relasi saya dengan anak saya. Yang tadinya dia nggak bakalan mau ngomong sama saya, nggak bakalan mau cerita. Karena semuanya mungkin selalu salah di mata mama. Setahap demi setahap Tuhan menolong saya untuk memulihkan hubungan saya dengan anak saya. Saya menjadi lebih tenang, tidak gampang marah, mulai mempelajari, melihat bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak saya. Singkat cerita, hari ini Tuhan sudah menolong hubungan saya dengan anak saya yang tadinya sangat parah. Karena saya pikir anak ini tidak bisa saya kendalikan dan sangat nakal. Tapi hari ini anak ini menjadi anak yang baik, anak yang mau mendengar, anak yang mau berkomunikasi dengan saya. Apapun yang ada di sekolah dia akan cerita. Dan dia lebih menjadi seperti teman dengan saya. Ngobrolnya pun lebih bebas, lebih terbuka. Entah tentang teman-temannya di sekolah, cerita tentang yang lucu-lucu, cerita yang dia kesel, tentang mungkin teman-teman wanitanya, sikap-sikap guru, semua dia bisa cerita dan sangat terbuka. Saya bersyukur karena Tuhan menolong saya, dan saya yang keras kepala ini mau mendengarkan Tuhan, mau melakukan. Seringkali saya mendengar tapi saya tidak melakukan karena saya sibuk berargumen dengan Tuhan, nego, membandingkan keadaan saya dengan orang lain, membandingkan kenapa saya gak bisa melakukan apa yang Tuhan suruh, karena saya punya pengertian sendiri. Dan memang ternyata saya yang salah, saya yang bandel, saya yang keras kepala. Dan saya bertobat, saya minta ampun, dan Tuhan memulihkan keadaan saya dengan anak saya. Demikian cerita pengalaman saya, kiranya bisa memberkati setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.